Ya, heyo, saya Andara Fembriarto, kreatornya IP Galileo of the Seawalkers. Gue adalah seorang pembuat film, khususnya penulis dan sutradara. Tapi untuk di IP Galileo Anak Segara ini, gue memulai ceritanya dari sebuah novel yang kemudian dijadikan animasi pendek berjudul Cipak Cipuk. Dan sekarang kerennya, kerjasama dengan Visi 8, kami membuat cerita itu menjadi sebuah komik. Untuk IP Galileo Anak Segara itu sebuah fantasi yang terinspirasi oleh budaya-budaya Nusantara. Kenapa gua waktu itu ngambilnya budaya Nusantara? Karena dari dulu suka banget sama film-film fantasi dari luar negeri gitu. Ya paling gampang contohnya Lord of the Rings gitu ya, atau Harry Potter lah. Tapi saat menonton cerita-cerita gitu, kita tuh jadi belajar banyak tentang budaya Eropa gitu. Sementara dari dulu gue pengen punya hasrat untuk belajar tentang budaya Nusantara itu sendiri melalui kisah-kisah fantasi. Maka dari itu sempat ada waktunya beberapa tahun gue keliling Indonesia gitu, ketemu dengan banyak orang, ngelihat adat istiadat ini itu, budaya sana sini gitu. Dan dari situ gue meramu sebuah cerita-cerita fantasi yang khususnya untuk Galio Anak Segara itu tuh diambil dari atau diangkat dari kebudayaan bahari kelautan Indonesia gitu. Nah, kalau ditanya budaya apa aja sih yang menjadi dasar dari Galio Anak Segara, kalau kita baca novelnya itu tuh ada tuh di appendixnya diceritain dari mana aja. Cuman secara umum memang Galio Anak Segara banyak terinspirasi dari orang-orang Bajau. Emang orang-orang lautnya Indonesia gitu. Dari Bajau, Bugis, terus Mandar, tapi juga banyak unsur-unsur budaya lain yang bukan dari bahari gitu, yang saya temukan di contohnya di NTT gitu, di Kupang atau Rote, atau bahkan di Sulawesi kayak di Toraja gitu. Hal-hal visual, nilai-nilai budaya, dan bahkan kayak bahasa gitu, semua itu diramu ke dalam ceritanya ini. Kenapa saya ingin membuat seperti itu? Karena saya ingin siapapun yang membaca ini atau ya membaca komiknya atau nanti suatu saat nonton filmnya itu tuh kerasa kayak jalan-jalan di Indonesia gitu, dan ya menjadi jatuh cinta lah sama Nusantara. Kisah Galio Anak Segara itu sebenarnya dimulai dengan cerita yang lebih besar berjudul Tapak Air. Sebenarnya menceritakan adiknya Galio kalau di komiknya gitu, yang namanya Adeleo ini. Karena itu sebuah novel yang pengen dijadikan film panjang, memang waktu itu kerasa belum siap gitu untuk nulis kisah besarnya. Akhirnya dapat kesempatan untuk bikin cerpennya dulu yang menceritakan tokoh Galio inilah gitu. Lucunya setelah itu ditulis malah kebablasan jadi sebuah novel penuh gitu. Dan sampai sekarang malah yang tergarap ya Galio-nya gitu. Banyak sukanya karena saat merangkai kisah ini saya sempat jalan-jalan ke berbagai tempat ya, contohnya kayak ke Lamalera, ke Bajomola, terus ke sampai ke Wairebo gitu. Jadi bisa dilihat bahwa tempat-tempat yang saya kunjungin itu nggak cuma di kelautan tapi juga ada yang di pegunungan. Dan dari situ saya melihat ada benang merah dari kehidupan masyarakat di Nusantara gitu. Kayak misalnya di pegunungan jelas-jelas mereka itu banyak yang mata pencahariannya atau pekerjaannya itu di kebun gitu. Sementara ternyata kalau yang di Bajomola mereka tuh melihat laut sebagai kebun juga gitu. Jadi mereka tuh punya semboyan sendiri di mana mereka bilang laut itu adalah kebun kami. Jadi selayaknya kebun kita harus menjaganya. Dan itulah sesuatu nilai-nilai yang pengen disampaikan di Galileo juga gitu. Tapi seiring mengembangkannya menjadi sebuah intellectual property, tentu aja duka-dukanya juga muncul. Kalau sebelumnya itu keliling Indonesia untuk merangkai ceritanya itu seru banget. Kalau menjadikan ini sebuah produk gitu, karena saya bukan orang bisnis, saya masih banyak belajar tentang bisnis, itu jadi harus banyak belajar tentang hukum-hukum IP, peraturan-peraturan pendaftaran, perhitungan bisnisnya gimana gitu. Sejauh ini karena belum punya bisnis partner atau produser yang bisa benar-benar ngurusin itu, jadi capek banget
sebagai kreator itu capek banget harus mempelajari itu semua. Untungnya waktu itu bertemu dengan teman Visi 8 dan dia sangat percaya dengan IP Galeo ini dan sangat dibantu kecerdasannya Mas Farid lah sampai bisa akan dijual. Jadi dari duka yang nggak tahu tentang industri IP atau bisnis IP jadi suka karena menanti kapan si Galeo ini terbit. Jadi pesan dalam kisah Galeo of the Seawalkers itu sebenarnya dekat dengan perjalanan spiritual saya, gitu. Memang ceritanya dari awal, dari waktu berjudul Tapak Air pun, itu tuh saya sedang bergumul dengan spiritualitas gitu. Hubungan saya dengan dunia ini, hubungan saya dengan semesta, dan dengan Tuhan juga gitu. Nah, dalam Galeo of the Seawalkers ini nanti bisa dilihat bahwa perjalanan Galeo bagaimana dia akhirnya menemukan kekuatan imannya dia sendiri gitu. Jadi itu pesan Galeo of the Seawalkers adalah bagaimana kita menemukan kekuatan untuk kembali kepada spiritualitas kita. Harapan untuk Galeo of the Seawalkers sebagai IP adalah ingin membuat orang-orang yang baca itu jadi tergugah dan senang bersemangat untuk menjelajah Nusantara gitu. Jadi karena setelah menjelajah pulau-pulau kita ini yang keren-keren ini, gue yakin pasti gampang jatuh cinta sama Indonesia. Dan untuk anak muda yang jatuh cinta sama Indonesia pasti juga akan mudah untuk memajukan bangsa kita juga. Itu sih harapannya. Terima kasih untuk teman-teman Visi 8 yang sudah datang ke Pamulang dan berkunjung ke Studio Amarana, tempat saya meramu dan merangkai Galeo Anak Segara atau Galeo of the Seawalkers.